Selamat datang di seri kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Pada segmen video ini akan dibahas mengenai pengamanan perangkat lunak jaringan. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa rekam medis digital harus memperhatikan aspek-aspek rekam medis lainnya, khususnya terkait dengan kerahasiaan dan integritas. Bagaimana perangkat lunak jaringan dapat mendukung aspek kerahasiaan maupun integritas dari data-data yang digunakan oleh aplikasi perangkat lunak jaringan tersebut. Sebelum membahas lanjut terkait dengan pengamanan jaringan, latar belakang bagaimana kita perlu mengamankan perangkat lunak jaringan. Yang pertama terkait protokol. Protokol tidak hanya mempertimbangkan bagaimana suatu informasi dibungkus dan untuk dikirimkan, tapi juga protokol harus memastikan hanya penerima atau sisi tertentu yang boleh mengakses informasi tersebut. Dengan arsitektur protokol yang ada dan perangkat-perangkat jaringan yang ada, sangat dimungkinkan terjadinya pencurian data pada sisi paket yang akan dikirimkan dari sisi klien maupun server, begitupun sebaliknya. Sehingga kita membutuhkan pengamanan bagaimana data yang dikirimkan dari klien ke server ataupun sebaliknya tetap aman dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berkewenangan. Beberapa alternatif pengamanan jaringan yaitu kita menggunakan prinsip tunneling. Yang kedua, menggunakan kunci yang dikenal dengan public key infrastructure standar. Lebih lanjut menggunakan suatu pendekatan asimetrik kriptografi di mana akan dibuat suatu kunci publik yang berpasangan dengan kunci private ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan bagaimana kita mengamankan suatu perangkat lunak jaringan menggunakan suatu library yang sangat umum yaitu menggunakan OpenSSL, di mana SSL merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. Perihal infrastruktur public key, kita ketahui bahwa symmetric key cryptography yaitu mengacakkan suatu data menggunakan suatu kunci tunggal, baik untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi. Nah, penggunaan public key infrastruktur untuk perangkat lunak jaringan sangat sulit untuk diterapkan karena akan menghambat pada proses bagaimana kunci itu tersebut didistribusikan dan dikhawatirkan kunci diterima oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses data tersebut. Solusi dari penggunaan public key infrastructure yaitu dengan pendekatan asymmetric key cryptography, di mana dibuatlah suatu pasangan yaitu public dan private key sehingga dimungkinkan proses enkripsi dan dekripsi pada masing-masing sisi menjadi lebih aman. Pada proses pendekatan asymmetric key cryptography, kunci publik atau public key digunakan untuk melakukan proses enkripsi. Selanjutnya, setelah proses enkripsi, data dikirimkan melalui suatu jaringan. Nah, bila terjadi proses sniffing atau pengutip data tersebut, pihak pengutip tidak akan mampu melakukan proses dekripsi karena pihak tersebut tidak memiliki kunci pembuka yaitu
kunci private key yang digunakan untuk proses dekripsi. Public key memang dimungkinkan untuk di-share ke seluruh publik, sehingga boleh di-share secara umum. Nah, namun dengan asymmetric key cryptography ternyata masih ada celah, yaitu disebut dengan validitas kunci, di mana ada celah dengan istilah man in the middle attack, sehingga dikhawatirkan ada penyalahgunaan kunci private tersebut. Nah, solusi dari asymmetric key cryptography yaitu dengan penambahan proses validity check dari kunci tersebut yang dikenalkan dengan suatu sertifikat atau sertifikat kunci yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkewenangan untuk mengeluarkan sertifikat kunci tersebut. Lembaga berkewenangan tersebut disebut dengan root CA, atau CA-nya merupakan kependekan dari Certificate of Authority. Demikian segmen video kali ini, sampai jumpa pada segmen video lainnya. Terima kasih.